Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Anak-anakku, mahasiswa D4 UPW STP Trisakti Jakarta, Bapak ucapkan selamat berjumpa. Semoga senantiasa dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hari ini adalah pertemuan ke-13 dengan materi radikalisme agama dan intoleransi. Materi ini Bapak susun dari berbagai sumber dan insya Allah nanti akan kita bisa pelajari. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai perkuliahan ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radikalisme agama dan intoleransi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Di sini Bapak sampaikan beberapa pengertian ya secara etimologi dan terminologi. Yang pertama adalah secara etimologi. Radikalisme dengan kata dasar radikal berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Kemudian, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas 2002, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dalam politik dengan cara kekerasan atau drastis. Lanjutnya, radikalisme dalam agama adalah sikap ekstrim dan keras dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan menganggap benar sendiri, mengabaikan kebenaran orang lain, bersikap intoleran, memaksakan kehendak, dan ekstrim dalam bertindak. Selanjutnya kita akan mengenali ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, menurut Mas Duti 2012, satu, mengklaim kebenaran mutlak miliknya dan menganggap sesat kelompok lain yang tidak sependapat. Jadi, orang yang memiliki ciri-ciri radikalis atau seorang radikalis, dia akan mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar. Kemudian menganggap orang lain sesat. Dalam konteks Islam misalnya mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Yang kedua, membuat agama Islam menjadi sulit dan rumit dalam pemahaman dan pengamalan ajarannya yang sejatinya samhah. Samhah itu artinya ringan. Dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Contohnya misalnya, dalam ajaran Islam menampilkan atau memelihara jenggot itu adalah sunnah, bukan wajib. Dan sunnah itu pun sunnah yang berasal dari budaya Arab yang oleh Nabi dilakukan dan katakanlah diperbolehkan, itu adalah sunnah, walau bagaimanapun tetap sunnah. Tetapi oleh kelompok radikalis itu dianggap sebagai sesuatu hal yang wajib. Ya, suatu hal yang wajib. Jadi kalau sudah berjenggot berarti sudah Islam, ya. Begitu juga dengan cara berpakaian, misalnya celana yang di atas mata kaki. Itu padahal sunnah, tetapi itu dianggap sebagai wajib. Jadi kalau tidak seperti itu berarti Islamnya tidak kafah. Yang ketiga, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Nah, sikap berlebihan itu tadi salah satu contohnya itu. Jadi menganggap sesuatu yang sunnah dan boleh itu dihukumi olehnya menjadi wajib. Ya. Kemudian dan lain sebagainya lah contohnya. Bisa kita lihat dan temukan di masyarakat sekarang. Yang keempat, bersikap kasar dalam berinteraksi.
keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Kita bisa lihat ya, mana orang yang radikalis, mana yang tidak. Kita lihat beberapa orang pendakwah ya Islam yang menggunakan bahasa kasar, terus bersifat provokatif, menghasut ya masyarakat untuk membenci seseorang atau sekelompok atau bahkan membenci pemerintah dan sebagainya. Itu adalah sikap kasar ya dan keras serta emosional dalam berdakwah. Itu adalah ciri dari salah satu dari radikalis. Yang kelima, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain dari luar golongannya. Nah ini, jadi kalau dia melihat orang yang berbeda dengannya, hati-hati tuh, itu bukan kelompok kita tuh. Nah bisa-bisa nanti dia akan memusuhi kita, bisa-bisa dia akan mencoba untuk merusak atau membatasi atau mengganggu kita, ya gitu ya. Itu salah satu contoh sikap dari orang yang radikalis, yaitu mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Jadi ada saudaraku, saudaramu, ya seperti itu. Yang sekelompok atau yang sependapat denganku adalah saudaraku, yang tidak sependapat adalah bukan dari saudaraku dan golonganku. Yang keenam, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Nah, padahal dalam satu pendapat yaitu misalnya ijtihad itu salah saja mendapatkan satu pahala, benar mendapatkan dua pahala. Jadi salah saja masih mendapat pahala, apalagi benar kan gitu. Artinya ketika kita berbeda dengan pendapat orang lain, misalnya kita benar, orang itu salah, kita tidak bisa mengatakan oh itu sesat, itu kafir dan sebagainya, tidak. Ya, kita hanya bisa mengatakan bahwa oh dia pendapatnya masih harus diteliti lagi dari aspek ilmu, pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak meskipun berbeda kita tidak bisa menjustifikasi orang itu sesat kemudian sesat masuk neraka, tidak bisa seperti itu. Yang kedua menurut Rubaidi tahun 2007 ini ada yang pertama berupaya mengubah ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan mengharapkan pemerintah khilafah. Ya, itu ini lebih menjurus lagi ya, lebih menjurus lagi. Jadi orang yang berupaya untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara, ya khususnya di Indonesia, itu dianggap sebagai seorang yang radikalis. Kenapa? Pancasila itu sudah baku, harga mati, dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bangsa dari berbagai unsur, budaya, etnis, suku, bangsa, dan sebagainya. Nah, kemudian mereka berusaha menerapkan pemerintahan khilafah dengan berbagai cara yang baik sampai cara yang kasar mereka berupaya untuk menegakkan itu. Yang itu tidak bersesuaian dengan prinsip dan ideologi bangsa kita. Yang kedua, menerapkan budaya Arab apa adanya dan mengabaikan kearifan lokal. Kearifan lokal ini artinya menghargai budaya lokal atau budaya Indonesia sendiri. Jadi mereka berupaya menerapkan budaya Arab apa? Misalnya tadi dengan memelihara jenggot dipaksakan, kemudian memakai jubah dipaksakan, memakai celana yang cingkrang dipaksakan, kemudian pemahaman-pemahaman yang berbau-bau Arab dipaksakan, dan sebagainya. Jadi semua serba literal ya, serba tekstual. Jadi tidak mau mengakui budaya lokal. Padahal budaya lokal Indonesia itu juga memiliki nilai yang sangat luhur. Dari segi berpakaian, Indonesia pun punya budaya luhur yang baik, terutama di kalangan-kalangan muslim di zaman milenial ini sudah banyak sekali pakaian-pakaian muslim yang tidak harus mengacu pada budaya Arab yang jubah hitam terus bercadar dan sebagainya, tidak. Yang penting adalah kuncinya menutup aurat, tidak melanggar batasan agama dan terlihat sopan gitu ya. Itu saja. Yang ketiga, menolak ideologi Barat dan ideologi non-Arab termasuk ideologi Pancasila. Nah, ini ciri orang radikalis sangat benci sekali dengan Barat ya, ideologinya, produk-produknya,
juga terhadap ideologi non-Arab, termasuk ideologi Asia, Indonesia, termasuk Pancasila. Itu sangat benci sekali. Kenapa? Karena mereka punya visi misi khusus, yaitu ingin menerapkan apa sih yang menurut dia benar gitu ya. Padahal itu baru menurutnya. Tetapi ideologi yang mereka pegang itu sangat rapuh dan tidak diakui oleh dunia internasional, meskipun labelnya adalah Islam. Ya, HT atau Hizbut Tahrir itu di mana-mana ditolak. Ya, bahkan Arab sendiri melarang organisasi Hizbut Tahrir yang di Indonesia itu sangat heboh gitu ya dan bikin gaduh. Yang keempat, selalu berseberangan dan sering menolak kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta mendiskreditkannya. Nah, ini juga ya jadi salah satu bukti dan ciri-ciri orang yang bersifat radikal. Kemudian menurut Profesor Azumardi Azra, ya ini apa sih faktor penyebab radikalisme? Yang pertama adalah pemahaman keagamaan yang literal. Literal itu artinya tekstual, berdasarkan teksnya saja, bacaan saja. Jadi Al-Quran itu dipelajari hanya terjemah, hadis Nabi dipelajari hanya terjemah. Tidak tahu yang namanya sejarah bagaimana turunnya Al-Quran, turunnya ayat ini gitu ya. Kemudian asbabun nuzulnya itu tidak dipelajari. Kemudian sepotong-sepotong memahami ayatnya, nggak full gitu, nggak lengkap, nggak kafah gitu. Jadi hanya separuh-separuh. Yang kedua, bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Jadi mereka tidak lengkap membaca sejarah dan bisa jadi mengambil sumber yang tidak tepat atau keliru ya tentang sejarah Islam. Ditambah lagi dengan militansi dan fanatisme ya yang berlebihan ya, idealis terhadap Islam. Islam harus gini, Islam itu gini. Nah, itu seperti itu. Jadi akhirnya menutup pintu bagi terbukanya wawasan gitu ya. Nah, itu ciri-ciri dan faktor penyebab terjadinya radikalisme. Yang ketiga ada privasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Ini seringkali masyarakat kita masih tertutup, terbatasi ya, terpaku gitu dengan satu sikap dan pandangan politik yang dianutnya, diikutinya misalnya. Begitu juga dengan sosial, begitu juga dengan ekonomi, yang akhirnya menutup dirinya sendiri dari berbagai perubahan yang itu sendiri akhirnya membuat dia menjadi bersikap kaku, rigid dan sebagainya gitu ya, dalam bertindak, berinteraksi gitu ya dan sebagainya. Yang keempat, masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi. Nah, ini ya, ini juga jadi penyebab radikalisme. Ya, ada masalah atau konflik intra misalnya dalam Islam sendiri ya, kemudian antar agama, Islam dan kelompok lainnya atau Kristen dengan kelompok lainnya, misalnya itu juga masih ada ya, riak-riak kecil, konflik-konflik kecil gitu ya. Jadi masih tersisa yang memberikan bekas terhadap dirinya dengan sikap yang keras, ya emosional dan sebagainya. Kelima, melalui internet. Ya, selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Nah, ini anak-anak sekalian mohon hati-hati ketika kita membuka informasi dan berita di internet, tidak langsung menerima dan menerapkan begitu saja. Kita harus memfilter. Bagaimana cara memfilternya? Tabayun dengan berbagai pendapat dan informasi dari orang lain. Misalnya satu situs atau satu blog di dalam internet tersebut menyebutkan atau menginformasikan berita yang isinya bla 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 ya. Kemudian kita cek lagi dengan informasi dari yang lain gitu ya, dari sumber atau website atau blog yang lain. Nah, kita pilah dan pilih mana yang lebih akurat gitu ya, mana yang kita harus pegang gitu ya. Kemudian pencegahan radikalisme ini kembali Profesor Dr. Azumardi Azra ya memberikan upaya bagaimana cara pencegahan radikalisme.
Yang pertama adalah rehabilitasi, yaitu rehabilitasi itu artinya mengadakan apa ya, kalau ibarat orang sakit mengadakan penyembuhan, ya perbaikan, kemudian kita berupaya untuk memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang, apa yang tidak tepat dalam dirinya, ya orang tersebut, yaitu dengan pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian gitu ya. Jadi diberikan atau diadakan pembinaan ya kemandirian yang nanti dapat diterapkan sebagai sebuah kesibukan dari para mantan napi radikal atau misalnya teroris yang sudah di penjara, misalnya diberikan binaan keterampilan dan keahlian yang nanti setelah keluar dari situ dia bisa aktif misalnya sebagai seorang ahli dalam perbengkelan misalnya atau dalam bisnis, wirausaha dan sebagainya. Yang kedua, pembinaan kepribadian untuk melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Itu ya. Jadi secara fisik, secara keahlian mereka dibina, mereka juga secara kepribadian juga dibina. Jadi diberikan wawasan ya, keilmuan tentang bagaimana kehidupan seorang yang moderat, kehidupan seorang yang bijak, arif dalam menyikapi sesuatu, ya memahami ya dan mempelajari juga agama secara komprehensif gitu ya. Terus menghargai perbedaan orang lain. Kemudian yang kedua, reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal. Jadi terus-menerus diberikan pendidikan, ya masyarakat itu diberikan pendidikan, direedukasi agar senantiasa selalu terupdate wawasannya dengan wawasan yang tepat, yang baik, yang mencerahkan, ya, yang akhirnya dapat menutup perkembangan paham tersebut. Yang ketiga, resosialisasi. Ya, program ini dilakukan dengan cara membimbing mantan narapidana ya disosialisasi kembali agar mereka berbaur dan menyatu di masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai dikucilkan. Yang keempat, pembinaan wawasan kebangsaan ya diberikan pendidikan tentang moderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Gitu ya. Jadi harus diberikan itu. Kenapa? Karena mereka terkikis sudah ya paham kebangsaannya atau wawasan kebangsaannya dengan paham radikal mereka. Yang kelima, pembinaan keagamaan. Nah, ini juga sangat penting ya, pembinaan keagamaan. Jadi diberikan pemahaman atau bimbingan keagamaan untuk dapat memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, artinya terbuka, kemudian damai, yang toleran, yang arif, bijaksana dalam menyikapi satu problem ya di dalam masalah-masalah agama. Yang keenam, pendekatan kewirausahaan. Nah, ini juga penting sekali ya, mencegah radikalisme, diberikan pendidikan tentang kewirausahaan, bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia berupaya untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berwirausaha. Nah, insya Allah dengan demikian akan tersingkir atau terkikis kehidupan yang bersifat radikal. Kemudian berikutnya adalah materi tentang toleransi dan intoleransi. Ini ada beberapa pengertian. Menurut Purwadarminta di tahun 2002, toleransi adalah sifat atau sikap menenggang, ya, tenggang rasa, dalam kurung menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri, ya. Nah, yang kedua, menurut Kemendiknas 2010, toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Nah, yang ketiga, menurut Suyadi, itu tahun 2013, toleransi adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka
serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut. Nah, itu makna toleransi. Adapun makna intoleransi adalah sebaliknya. Kemudian dasar hukum toleransi. Nah, apa sih? Nah, dasar hukum toleransi Indonesia termuat di dalam Undang-Undang 1945 bab 10 tentang hak asasi manusia pada pasal 28J, yaitu satu, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Lanjut, bentuk-bentuk toleransi. Yang pertama, nah ini menurut Abdullah ya 2001, sikap toleransi dapat diwujudkan dengan bentuk-bentuk sebagai berikut. Satu, mengakui kebebasan atau kemerdekaan online untuk bersikap dan bertindak. Dua, mengakui hak setiap orang dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tiga, menghormati keyakinan orang lain. Landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan bahwa tidak benar ada orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan lain. Yang keempat, saling mengerti. Tidak akan terjadi saling menghormati antar sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kemudian, prinsip-prinsip toleransi. Menurut Said Agil Hussein Al-Munawar tahun 2003, agree in disagreement atau setuju di dalam perbedaan adalah pedoman atau prinsip dalam kehidupan bertoleransi karena perbedaan selalu ada di dunia ini dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. Adapun prinsip-prinsip itu adalah satu, kesaksian yang jujur dan saling menghormati, frank witness and mutual respect. Yang kedua, kebebasan beragama, religious freedom. Yang ketiga, penerimaan, acceptance. Prinsip penerimaan yaitu menerima orang lain seperti adanya, ya, tidak ada yang dipaksa-paksaan, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang ditutup-tutupi atau bersifat kamuflase, tidak, ya, apa adanya, terima apa adanya, ya, tidak perlu memilih golongan, pangkat, derajat, ya, dan sebagainya, agama tidak, ya. Yang keempat, berpikir positif dan percaya. Ya, positive thinking and trustworthy. Jadi kita harus senantiasa berpikir positif kepada orang lain, jangan suudzon ya. Meskipun orang itu penampilannya jelek sekali atau menyeramkan sekali, coba dahulukan husnudzon ya, atau berpikir positif ya. Baik buruk pasti akan terlihat nanti ya dari perilakunya, tapi kedepankan dulu ya husnudzon atau berbaik sangka terhadap orang lain. Itulah yang menjadi pangkal atau prinsip dari toleransi. Insya Allah kalau kita mengedepankan hal tersebut, yang namanya toleransi akan terjaga. Nah, itu anak-anakku sekalian materi tentang radikalisme dan toleransi dan intoleransi. Nah, kita harus senantiasa berupaya untuk menjaga diri kita, memahami dengan benar ya ajaran agama Islam khususnya. Nah, kemudian kita juga harus bisa menerapkannya dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Hal penting juga anak-anakku sekalian, di dalam mempelajari agama kalian bisa lihat ya gurunya atau ustadznya, latar belakangnya dari mana. Apakah ustadz itu adalah ustadz yang masuk ke dalam pemahaman yang keras, pemahaman yang kaku, pemahaman yang tertutup,
yang mudah mengkafirkan orang dan lain sebagainya. Itu anak-anakku harus bisa memilah dan memilih gitu ya. Ya, intinya adalah bahwa ajaran agama itu bertujuan untuk menciptakan ya kepribadian manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membentuk manusia yang memiliki sifat-sifat dan nilai-nilai yang luhur di dalam kepribadian. Begitu ya anak-anak sekalian, insya Allah kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Baik, sampai di sini perkuliahan pendidikan agama Islam dengan materi radikalisme dan toleransi serta intoleransi. Insya Allah kita jumpa di pertemuan terakhir minggu depan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.